Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala asy-syaikhul muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum fid darain amin. Qala radhiyallahu anhum wa rabi'uha qira'atu fatihatin kulla rak'atin fi qiyamiha li khabari syaikhaini la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab ay fi kulli rak'atin ila akhirih wallahu a'lam bissawab. Wa rabi'uha, dan bermula yang keempat daripada arkanus shalah. Qira'atu fatihatin, itu membaca surat al-fatihah kulla rak'atin, pada setiap rakaat. Fi qiyamiha, pada berdirinya di setiap rakaat. Li khabari syaikhani, berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. La salata, tidak sah salat, liman lam yaqra, bagi orang yang tidak membaca bi fatihatil kitabi, terhadap surat al-fatihah. Jadi rukun salat yang keempat adalah membaca surat al-fatihah pada setiap rakaat. Kalau jumlah rakaat salatnya 4, berarti jumlah fatihah yang dibaca 4 sesuai dengan rakaatnya. Ini berdasarkan hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang yang mana orang tersebut tidak membaca surat al-fatihah. Ay fi kulli rak'atin, yakni pada setiap rakaatnya. Illa rak'ata masbukin, kecuali rakaatnya makmum masbuk, makmum yang tertinggal surat al-fatihah, makmum masbuk. Fala tajibu alaihi, maka tidak wajib bagi masbuk fiha, di dalam rakaat tersebut. Maksudnya tidak wajib bagi si masbuk untuk menuntaskan fatihahnya. Haitsu lam yudrik, sekira-kira tidak dapat mengikuti masbuk zamanan, akan waktu yasa'ul fatihata, yang mencukupi untuk membaca fatihah. Min qiyamil imami, daripada berdirinya imam. Walau fi kulli raka'ati, meskipun pada setiap rakaatnya. Jadi bagi makmum masbuk ada pengecualian. Kalau makmumnya ini tidak mendapatkan waktu yang cukup untuk menyelesaikan bacaan fatihahnya, maka meskipun tidak selesai fatihahnya, dia tetap harus mengikuti gerakan imam. Jadi langsung ruku saja walaupun fatihahnya tidak selesai. Ini bagi makmum masbuk. Kemudian lisabqihi, karena tertinggalnya atau karena meninggalkannya imam kepada makmum. Lisabqihi, karena meninggalkannya imam terhadap makmum fil ula, pada rakaat yang pertama. Wa takhalluful ma'mumi, dan tertinggalnya makmum anhu, dari imam. Tertinggalnya makmum dari imam. Apa sebabnya? Bizahmatin, disebabkan berdesak-desakan.
zahmah, karena saking penuhnya masjid berdesak-desakan sehingga dia mengkondisikan dulu supaya tenang, supaya rapi, sehingga tertinggal Fatihahnya, zahmah. Aw nisyanin, atau karena lupa, boleh jadi lupa baca Fatihah jadi ketinggalan. Aw bat'i roka, aw bat'i harakatin, aw bat'i harakatin, atau karena lambatnya pergerakan. Yang terlalu lambat bergerak ketinggalan sama imam, mungkin ada penyakit encok ya, atau lain sebagainya. Karena gerakan makmum ini terlalu lambat sehingga ketinggalan oleh imamnya, ini pun masuk pada kategori yang menyebabkan dia tidak mesti menyelesaikan Fatihahnya. Falam yakum minas sujud, falam yakum minas sujudi, maka tidaklah berdiri si makmum itu minas sujudi daripada sujud, fi kulli mimma ba'daha, pada setiap rakaat ba'daha, setelah rakaat yang pertama, illa melainkan wal imamu raki'un, imamnya dalam kondisi ruku. Beda kalau kondisinya ruku mah ya. Kalau imamnya masih kondisi ruku dan belum mengangkat kepalanya untuk i'tidal, si makmum ini masih ke bagian rakaat ya, masih ke bagian rakaat begitu. Tapi kalau kondisinya sudah mengangkat kepalanya daripada i'tidal, daripada ruku menuju i'tidal, maka sudah tertinggal satu rakaat. Jadi gitu patokannya ya. Dan nggak boleh begini, kadang-kadang kita ngejar rukunya imam, takbiratul ihramnya separuh berdiri separuh ruku. Oh gitu ya. Ada ya? Ada ya. Habis niat Allahu Akbar, jadi akbarnya udah ruku. Oh Nah, Batalat sholatuhu. Batal. kenapa? Takbiratul ihram syaratnya harus full dari Allah sampai akbar dalam kondisi berdiri. Dipegang. Allahu Akbar. Ruku. Mau kebagian, mau enggak, yang penting Allahu Akbarnya dalam kondisi berdiri. Ya, jangan Allahnya berdiri, akbarnya langsung terjun ruku. Kenapa? Saking ingin mengejar rukunya imam. Ya, ini malah batal sholatuhu ya, batal sholatnya. Kita lanjut. Fayahtamilul imamul mutatahhiru fi ghairi raka'ati zaidati al-fatihata aw baqiyataha anhu. Fayahtamilul imamu, maka imam menanggung. Fayahtamilul imamul mutatahhiru, maka imam yang bersuci itu menanggung fi ghairi raka'ati, pada selain rakaat az-zaidati tambahan. Menanggung apa? Al-fatihata, kan fatihah, au baqiyataha, atau sesisanya daripada fatihah, anhu, daripada makmum. Jadi apa yang tersisa tidak terbaca oleh si makmum yang masbuk itu ditanggung oleh imam. Tapi syaratnya imamnya al-mutatahhir, imam yang bersuci. Karena boleh jadi ada imam batal ya, kentut karena malu, ditahan lanjut aja sholatnya. Misalkan gitu ya, harus mutatahhir, imamnya suci dari awal sampai akhir, tidak dalam kena kondisi hadas begitu. Selain az-zaidah ya, az-zaidah rakaat tambahan. Kalau nanti rakaat yang berikutnya kan, kalau makmum masbuk harus nambah rakaat ya. Nah, Fatihah yang dia baca di rakaat tambahannya itu sudah bukan lagi wilayah tanggungan imam, sudah tanggungan sendiri. Rakaat berikutnya yang dia nambah tuh si masbuk sudah bukan tanggungan imam lagi, tapi tanggungan dirinya sendiri. Dia harus baca. Dia harus baca dan harus benar baca, gitu ya. Walau ta'akhkhara masbukun, maka jikalau mengakhirkan masbuk, lam yashtaghil bisunnatin, maka tidak boleh dia menyibukkan diri dengan yang sunnah. Li'itmamil fatihati, untuk menyempurnakan surat al-fatihah. Kalau jadi makmum masbuk, jangan baca doa iftitah lagi. Bahkan kalau ta'awudz juga nggak usah.
langsung bismillah aja langsung. Nah, jadi kalau sudah jadi masbuk mah jangan disibukkan dengan yang sunnah. Supaya apa? Supaya sempurna baca Al-Fatihahnya, waktunya cukup. Ini kebangetan pengen sempurna, udahnya masbuk baca doa iftitah, Allahu Akbar kabiro. Tawa imamnya mau ruku, baca doa iftitah. Nah ini jangan ya. Jadi kalau sudah jadi masbuk, maka dia harus menyibukkan dirinya dengan yang wajib untuk menyempurnakan Fatihahnya. Falam yudrikil imama, maka dia tidak bisa atau tidak mendapatkan imam. Gara-gara menyibukkan dirinya dengan yang sunnah, akhirnya falam yudrikil imama, tidak dapat atau tidak menemukan imam. Maksudnya nggak kebagian Al-Fatihah gara-gara tadi disibukkan dengan yang sunnah. Nah, illa melainkan wahwa dan bermula imam mu'tadilun, sedang i'tidal. Ya. Kecuali makmum imamnya sedang i'tidal, lagat rakaatuhu, lagat maka sia-sia rakaatuhu, rakaatnya tadi itu. Makmum masbuk yang menyibukkan dirinya dengan yang sunnah, bukan mengejar yang wajib, maka dianggap lagot. Maksud lagot apa? Sia-sia, nggak dihitung, rakaatnya nggak dihitung. Nah gitu, berefek. Berarti hitungannya apa? Ketinggalan satu rakaat jadinya. Kenapa? Karena Fatihah yang harusnya dia cukup malah menyibukkan dirinya dengan yang sunnah. Ma'a basmalatin, disertai dengan membaca basmalah, ai ma'a qiraatil basmalati, yakni disertai membaca basmalah. Fa innaha, maka sesungguhnya basmalah itu ayatun, satu ayat minha dari Al-Fatihah. Dalam madhab Imamuna Asy-Syafi'i bahwasanya basmalah itu adalah bagian dari Al-Fatihah, maka wajib dibaca. Li'annahu, karena bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'aha, membaca basmalah, summal fatihata, kemudian membaca Al-Fatihah, wa addaha, dan beliau menghitung basmalah itu ayatan minha, satu ayat daripada Al-Fatihah. Ya, Rasulullah kalau hendak membaca Al-Fatihah selalu membaca bismillah. Oleh karena itu dianggaplah bismillah ini adalah bagian daripada Al-Fatihah. Wa kadza min kulli suratin ghairi bara'atin, wa kadza, dan seperti itu pula membaca bismillah, min kulli suratin, dari setiap surat, ghairi bara'atin, selain surat Al-Bara'ah, surat At-Taubah, ya enggak baca bismillah. Wa ma'a, berarti kita kalau lagi sholat, ya, ini baca bismillah, walaupun memang bacanya enggak dari awal surat, tengah-tengah surat bismillah, ada masalah. Ya, kita bacanya dari tengah surat yang misalkan, baca bismillah, sunnah juga, walaupun enggak dari awal surat, begitu ya. Wa ma'a tashdidatin, dan disertai pula dengan membaca segala tasydid fiha, yang ada pada Fatihah. Wahia, dan bermula tasydidnya Fatihah, arba'a asyrota, itu 14. Tasydid yang ada di Al-Fatihah sejumlah 14. Tasydid itu apa? Tasydid itu pengganti huruf. Berarti hukumnya tasydid itu adalah huruf. Menghilangkan tasydid berarti menghilangkan huruf. Nah, tasydid yang ada di Al-Fatihah itu 14. Li'annal harfal musyaddada. Nah ini, li'annal harfal musyaddada, karena bahwasanya huruf yang ditasydid biharfain itu dihitung 2 huruf. Ya, li'annal harfal musyaddada biharfaini, karena bahwasanya huruf yang ditasydid itu biharfaini dihitung 2 huruf. Faida khuffifa batola minha harfun. Faida khufifa, maka apabila ditakhfif, takhfif itu lawannya tasydid, ditipiskan. Faida khufifa, maka apabila menipiskan si musolli
akan tasdid yang kudunya ditasdid malah enggak ditasdid, ditakhfif namanya. Ya, maka batal minha dari Fatihah tersebut harfun, satu huruf. Jadi kalau mentakhfif satu tasdid yang ada di Al-Fatihah, maka orang tersebut sudah membatalkan satu huruf daripada Al-Fatihah, menghilangkan maksudnya. Satu huruf hilang, nanti dibahas ke depannya. Wa ma'ari ayati hurufi minha, dan disertai dengan menjaga huruf-huruf yang ada di Al-Fatihah. Bukan hanya tasdidnya, namun huruf-hurufnya pun harus diperhatikan. Berapakah jumlahnya huruf yang ada di Al-Fatihah? Kita lihat. Wahia, dan huruf-huruf yang ada dalam Al-Fatihah ala qiraati Malikin, berdasarkan qiraahnya Imam Malik, bila alfin dengan tanpa alif. Maliki yaumiddin, bil alif, tanpa alif, maliki yaumiddin. Nah, qiraah Imam Malik maliki yaumiddin, tidak pakai alif, ya. Ala qiraati Malik bila alfin, tanpa alif, maaf, ini bukan Imam Malik maksudnya. Ala qiraati Maliki, atas membaca Maliki itu bila alifin, tanpa alif. Mi'atu wahidun wa arba'una harfan, itu 141 huruf. Kalau lafaz Maliki tanpa alif dibacanya, maka jumlahnya adalah 141 huruf. Berarti kalau alifnya dihitung, Maliki jadi berapa? 142, ya. Tanpa alif 141, kalau dengan alif 142 huruf. Catat itu, ya. Kalau sengaja ngitung lama. Wahia ma'a tasydidatiha, wahia, dan bermula Al-Fatihah, ma'a tasydidatiha, dibarengi dengan tasydidnya, ya. Tadi kan hurufnya 141, ya. Dengan alif 142. Kalau ditambah dengan tasydidnya adalah mi'atu wa khamsatun wa khamsuna harfan, itu 155 huruf. Jadi jumlah huruf yang ada di Al-Fatihah adalah 155 huruf. Itu sudah termasuk tasydidnya, 155 huruf, dan itu harus benar semua, 155 huruf. Wa makharijiha, dan juga memelihara makharijul huruf, ay al-hurufi, yakni makharijul huruf. Apa itu makharij? Tempat keluarnya huruf. Makharijul huruf, tempat keluarnya huruf. Mana aja? Hidung, dua lubang hidung, bibir, lisan, dan halqi, tenggorokan, jaufi, dan jaufi. Makharijul huruf, khayshumi, jaufi, lisani, halqi, ya. Makharijul huruf, khayshumi, dua lubang hidung, jaufi, rongga mulut, lisani, lidah, syafataini, dua bibir, halqi, tenggorokan, andrima. Makharijul huruf, khayshumi, syafataini, jaufi, halqi, lisani, halqi. Ada berapa tuh? 5. Itu harus dijaga semuanya. Makanya harus belajar ilmu tajwid. Walaupun hukumnya adalah fardu kifayah mempelajari teori yang ada dalam tajwid, tapi mempraktekannya hukumnya fardu ain. Jadi baca Qur'annya kudu pakai tajwid, walaupun kagak ngerti teori dan istilah yang ada pada ilmu tajwid. Namun pada prakteknya harus memakai ilmu tajwid. Jelas, ya. Nah, makanya harus ada, ya, satu pertemuan kita yang memang khusus membahas Al-Quran dan segala selak beluknya itu, ya. Kalau perlu kita datangkan ini ahlinya. Di sini ada ahlinya tuh yang menguasai metode Utsmani di sini ada.
Kama makhrajil dodin, seperti makhrajnya dod. Contoh makhrajnya dod wa ghairiha, dan selain dod. Huruf yang paling susah itu dod. Yang paling fasih dalam mengucapkan dod itu Rasulullah SAW, nggak ada lagi yang lain. Dod itu yang makhrajnya paling agak sulit ya, karena harus menarik lidah kita ke samping kiri atau samping kanan dan menempelkannya di geraham kita. Ya, ketika mengucapkan itu menarik lidah ke gigi geraham yang atas, baik gigi geraham kanan maupun kiri. Biasanya orang paling banyak ke kiri. Tarik lidahnya, tarik ke samping. Dan yang ditarik itu bagian pinggir lidahnya, bukan ujung lidahnya. Tarik, Kalau abdallah qadirun, maka jikalau mengganti orang yang mampu baca Fatihah, dia sebenarnya mampu baca Fatihah, tapi dia ganti hurufnya. Auman amkanahut ta'allumu, atau orang yang memungkinkan baginya belajar Al-Fatihah. Ya, ada kasus dua orang, yang satu orang yang mampu, artinya dia mampu membaca Al-Fatihah dengan benar, atau orang yang dia nggak mampu baca Al-Fatihah dengan benar, tapi memungkinkan baginya untuk mempelajarinya. Artinya waktunya ada, gurunya ada, kesempatannya ada, dia bisa belajar. Nah, tapi tetap dia ganti. Apa yang dia ganti? Harfan, satu huruf, bi akharin, dengan huruf yang lain. Walau dha dan bi dhain, walaupun huruf dha diganti dengan zo. Walau dhalin, walau dhalin, kan hampir mirip ya. Dha sama dha kan hampir mirip tuh. Dha sama zo hampir mirip kan? Walaupun kedengaran agak mirip. Dha dengan dha, dha dengan dha hampir mirip kan? Nah, walaupun mengganti huruf dha dengan huruf dha tetap enggak boleh. Walau dhalin, zalin, bukan walau dha, mengganti dha menjadi zo. Tidak boleh. Walaupun mirip-mirip kan, dha dengan zo kan hampir mirip. Tetap nggak boleh. Aulahana lahnan yughairu makna, atau aulahana, atau dia melakukan kesalahan lahnan, dengan kesalahan yughairul makna, yang dapat merubah makna. Nah, dia bacanya salah, kesalahannya ini bisa merubah makna Fatihah. Mana contohnya? Kakasri ta'in, seperti mengkasrahkan huruf ta, an'amta pada lafaz an'amta. Siratal ladzina an'amti alaihim, siratal ladzina an'amti alaihim, jalan orang-orang yang telah engkau anugerahi kenikmatan. Engkau di sini pada siapa? Allah kan? An'amta, tanya kepada Allah. Lah kok laki-laki? Ingat ya, ini bukan menunjukkan bahwa Allah itu mudzakkar, bukan ya? Awas ya, karena keumuman yang digunakan itu adalah lafaz mudzakkar, tapi tidak menunjukkan Allah itu mudzakkar. Ini diganti muannas. Siratal ladzina an'amti alaihim. Jadi seakan-akan apa? Merubah kan? Merubah dari mudzakkar menjadi muannas, merubah sifat laki-laki menjadi sifat perempuan, walaupun Allah itu tidak laki tidak perempuan. Tapi ini masalahnya bukan itu, tapi merubah makna. Tidak boleh ya. Au dhammiha, atau didomahkan itu taknya. An siratal ladzina an'amtu, siratal ladzina an'amtu alaihim. An'amtu dia apa? Yang telah aku anugerahi. Masya Allah, memberikan diri sendiri. Tuh artinya saya. An'amtu, yang telah aku beri kenikmatan. An'amta, Anda. Tuh saya. Ya tuh. An'amtu saya. Ini merubah makna. Tak boleh. Suratul ladzina an'amtu alaihim. Tak boleh. Suratul ladzina an'amti alaihim. Enggak boleh tong ya. Ini apa pas bocahmu yang hadir nih ya. Yang begini-gini mu lagi ya. Jangan dibaca salah ya.
Wa kasri kafin atau mengkasrohkan huruf kaf iyyaka pada lafaz iyyaka. Iyyaki na'budu wa iyyaki nasta'in. Iyyaki na'budu wa iyyaki nasta'in. Kina'budu kinasta'in. Nah, enggak boleh juga. Kenapa? Merubah makna. Hati-hati. La dhammiha, tidak boleh pula dhammiha mendomahkannya. Iyyaku na'budu wa iyyaku nasta'in. Iyyaku na'budu wa iyyaku nasta'in, tak boleh juga. Iyyaka harus fathah. Fa in ta'ammada, maka jikalau sengaja dzalika melakukan hal tersebut, bacanya model kayak tadi itu, maka wa alima, selain sengaja dia pun mengetahui tahrimahu, keharamannya, larangannya membaca seperti itu, maka batalat sholatuhu. Nah, ini intinya, batalat sholatuhu. Ya, sholat bukan wudu ya. Wudu mah batal sholatnya. Wa illa, nah kalau tidak sengaja, tadi kan sengaja melakukannya, udah gitu tahu lagi keharamannya. Gimana kasusnya orang ini nggak sengaja atau dia nggak tahu? Nggak sengaja atau nggak tahu. Wa illa, maka jikalau tidak sengaja ya atau tidak tahu, maka fakiratuhu batolat, maksudnya fabatolat kiro'atuhu, bukan salatuhu tapi kiro'atuhu. Yang batal apa? Bacaannya, bukan salatnya. Kalau tidak sengaja atau tidak tahu, maka yang batal bukan salatnya tapi bacaannya. Tapi masalahnya adalah kalau batal Fatihah kan jadi repot. Batal itu kan rukun ya. Tapi kalau batalat qiraatuhu punya kesempatan untuk mengulanginya kembali. Mana tuh ini? Naam, kata Syekh Zainuddin Al-Maribari di sini. Naam, iya batal bacaannya gitu. Naam, batal bacaan anak gitunya. In a'adahu 'ala shawabi, jikalau dia mengulanginya kembali kepada bacaan yang benar. Qabla tulil fasli, sebelum panjangnya pemisah. Kamala, maka ia telah menyempurnakan alaiha, atas Fatihah tersebut. Ada syaratnya ya, batalat qiraatuhu itu syaratnya dia ulang kembali bacaan Fatihahnya dengan bacaan yang benar, dan fasolnya, pemisahnya belum lama. Jangan sudah terselingi oleh rukun-rukun yang lain. Kalau timbang baru baca surat-surat pendek mah tadi yang salah ya, diulang lagi boleh itu mah. Tapi ini udah sujud mengulang Fatihah, itu kejauhan. Gitu ya. Nah, jelas ya. Amma ajizun, adapun orang yang lemah, maksudnya lemah dalam membaca Al-Fatihah, masih banyak kesalahannya. Lam yumkin ta'alluma, yang tidak memungkinkan baginya belajar. Tidak bisa baca Fatihahnya dikarenakan tidak ada peluang untuk belajar. Tidak ada peluang untuk belajar. Ini mah tinggalnya di tengah leuweung, di tengah hutan, padang pasir, atau di tengah pulau, di tengah lautan yang luas. Ya, yang kesana itu jarang ada ulama yang nyampe. Sekalinya nyampe ke tengah jalan udah jadi telan hiu. Luar biasa itu dakwah kesana misalkan ya. Maka fala tabtulu qiraatuhu mutlaqan, maka tidak batal qiraahnya, membacanya dia mutlaqan, secara mutlak. Jadi kalau orang yang lemah bacaannya dikarenakan ada kesulitan ia mempelajari Fatihah atau tidak memiliki kesempatan ia untuk belajar Fatihah, maka walaupun bacaannya banyak yang salah, maka tetap tidak batal mutlaqan, secara mutlak. Nah ini, tapi zaman sekarang merasa kagak ada ya. Kalau wilayah kita mah gitu ya. Kalau di kita mah kalau tinggal yang di Keranggan gitu, ya masjid banyak, pusat banyak, lihat TPA banyak,
Kalau masih salah Fatihahnya ini agak sulit masuk kategori ini. Begitu ya. Agak sulit masuk kategori ini. Harus, kenapa? Karena kemungkinannya banyak. Peluangnya banyak gitu. Yuk kita perbaiki bacaan kita ya. Wa kadza, dan seperti orangnya, seperti ajiz, seperti yang lemah itu. Wa kadza, dan seperti si ajiz. Lahinun, si lahin, ada ajiz, ada lahin. Lahin itu orang yang salah mulu kalau baca Fatihah. Lahin orang yang salah baca Al-Fatihah. Ya. Lahnan dengan kesalahan la yughayyirul makna, tapi tidak merubah makna. Baca Fatihahnya tidak merubah makna. Apa contohnya? Kafathi dali na'budu, seperti memfathahkan huruf dal pada lafaz na'budu. Na'buda, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kalau difathahkan tidak merubah makna. Itu di urusan ilmu alat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bisa itu mah. Berarti ada harfun nawasib yang dimustatir. Gitu ya. Kemudian lakinnahu, awas, ada perhatian nih. Lakinnahu, akan tetapi inta'ammada, kalau dia sengaja melakukannya, sengaja nih. Kan tadi merubah dalnya menjadi fathah itu enggak merubah makna. Baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sengaja melakukannya. Awas, ini adalah orang yang memang ya, orang ini sulit mengucapkan na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu. Na'budu aja. Karena punya kesulitan kalau kasusnya seperti itu. Tapi kalau disengaja maka haram. Tidak boleh kalau sengaja baca iyyaka na'budu, padahal dia bisa ngomong iyyaka na'budu, tapi dia baca iyyaka na'budu, haram. Artinya tidak boleh. Wa illa, dan jikalau tidak disengaja, wa illam ta'ammada, dan jikalau tidak disengaja maka kuriha, dimakruhkan. Kalau tidak disengaja makruh. Intinya mah jangan baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sedikit lagi. Wa waqa'a khilafun bainal mutaqaddimin wal mutaakhirin fil hamdi lillahi bil ha'i. Nah, lucu nih. Ini bagus. Wa waqa'a, dan telah terjadi khilafun, perbedaan pendapat, bainal mutaqaddimina, di antara para ulama mutaqaddimin wal mutaakhirin, dan ulama mutaakhirin. Baik ulama mutaqaddimin maupun ulama mutaakhirin dalam masalah ini terjadi perbedaan. Apa masalahnya? Fil hamdilillah, di dalam mengucapkan lafaz alhamdulillah tapi menggunakan bil ha'i. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-ha, bukan al-ha, tapi al-ha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ternyata terjadi khilaf di sini. Kalau khilaf, bahkan khilafnya nggak tanggung-tanggung. Baik mutaqaddimin, ulama mutaqaddimin maupun ulama mutaakhirin, terjadi ikhtilaf dalam masalah ini. Ya, artinya apa? Artinya di sini ulama ada yang melarangnya, ada yang membolehkannya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-ha, ha. Kan yang lazimnya al-ha, kan ya? Pakai ha, ya. Ha, ini pakai ha. Al-ha. Ternyata ini khilaf bainal mutaqaddimin wal mutaakhirin. Cakap ini, ya. Wa fin nutqi bil qafi, serupa dengan masalah al-ha ini ada juga istilah ulama mutaqaddimin wal mutaakhirin dalam masalah apa?
wa fin nutqi bil qafi, di dalam pengucapan qaf, qaf al mutaraddidati yang diulang-ulang, qaf yang berulang-ulang, bainaha antara qaf wa bainal kafi dan kaf. Ya, ada orang yang mengucap qafnya seperti kaf. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Kan ihdinas siratal mustaqim. Ini ihdinas siratal mustaqim. Qaf menjadi kaf. Ya, merubah qaf menjadi kaf. Ini pun masuk kategori ikhtilaf ulama. Tapi di sini ada solusinya. Wa jazama syekhuna, dan telah menetapkan syekhuna, ya, gurunya pengarang kitab Fathul Mu'in, siapa? Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ya, pengarang kitab ulama yang mutaakhirin, gurunya dari pengarang kitab Fathul Mu'in ini. Fi syarhil minhaj, fi syarhil minhaj, pada syarah al-minhaj, bil butlani fihima, dengan batalnya kedua hal tersebut. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami berfatwa dalam kitabnya bahwa kedua hal tersebut, baik alhamdulillah maupun mengganti qaf menjadi kaf, dua-duanya batal. Ini pendapat siapa? Ibnu Hajar Al-Haytami. Illa, kecuali in ta'adzara alaihi ta'allumu, jikalau sulit baginya belajar. Lagi-lagi, kalau ada ilatnya, kalau ada udzur, orang ini sulit mempelajari Al-Fatihah, ya, kesempatannya sulit dan lain sebagainya, ya, ini pun pengecualian. Berarti ini udzur qabla khuruj waqti, sebelum keluarnya waktu sholat. Lakin, akan tetapi, lagi-lagi ini ilmu fikih, ya, jangan kaget, banyak ikhtilafnya. Jazama, telah menetapkan bisihhati fi tsaniyati, dengan sahnya pada kasus yang kedua. Apa kasus yang kedua? Merubah qaf menjadi kaf. Ya, ketukar kebolak-balik, qaf jadi kaf, kaf jadi qaf gitu. Siapa? Syaikhuhu. Gurunya guru. Gurunya Syekh Zainuddin itu Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Syekh Ibnu Hajar punya guru namanya Al-Imam Zakaria Al-Ansari, pengarang kitab Fathul Wahhab. Imam Zakaria Al-Ansari. Nah, syekhuhu, gurunya guru, berarti kakek gurunya pengarang Fathul Mu'in, ya, Imam Zakaria Al-Ansari, bilang apa? Sah. Qaf ketukar sama kaf, kaf ketukar sama qaf. Ya, ini pendapat Imam Zakaria Al-Ansari. Wa fil ula, dan pada kasus yang pertama, yaitu mengganti ha menjadi ha dalam lafaz alhamdulillah, ya, sudah mensahkannya, artinya membolehkannya sopo? Al-Qadhi, Imam Al-Qadhi wa Ibnir Rif'ati, dan Imam Ibnu Rif'ah. Ya, Imam Al-Qadhi dan Imam Ibnu Rif'ah, beliau berdua membolehkan kasus yang pertama, yaitu mengganti ha menjadi ha. Lagi-lagi ini masalah furu'iyah, ya, tidak usah dipikir macam-macam, ya. Tapi kita ikuti yang oleh guru-guru kita, guru-guru talaqi kita, salatnya seperti apa. Kita lihat. Kalau mendengar orang baca gitu mah, ya udah tahu kita gitu. Ini kan nggak usah diributin. Betul. Ternyata terjadi ikhtilaf. Inilah hebatnya orang berilmu, akan fleksibel cara berpikirnya, ya. Tapi dengan syarat apa? Mengetahuinya. Harus tahu. Orang yang baca Alhamdulillahirabbil alamin, aku baca begitu, saya begitu dah, saya nggak tahu, pokoknya begitu aja. Berarti ini orang nggak tahu. Tapi kalau dia, ya saya tahu, kan ikhtilaf. Saya baca alhamdu, ya, alhamdu, kalau kata Imam Al-Qadhi dan Imam Ibnu Rif'ah boleh, gitu. Tapi jangan dipraktekin, ya. Ini mah adanya di ranah apa? Keilmuan, ya, tafaqquh fid din. Ya, kalau amal mah sesuai dengan yang sudah diajarkan guru-guru kita aja. Walau khaffafa qadirun, maka jikalau mentakhfif qadirun, orang-orang yang kuasa, aw ajizun, atau orang yang lemah, apa?
Ajizun muqassirun, orang lemah artinya orang yang tak mampu baca Fatihah. Muqassirun tapi lalai belajarnya. Ada orang ajiz, dia nggak bisa baca Fatihah karena muqassir. Apa itu muqassir? Lalai belajarnya, disebutnya muqassir. Ya, ajizun muqassirun. Kenapa dia nggak bisa? Bukan karena memang keterbatasan kemampuan atau kesempatan, tapi malas, lalai. Itu namanya muqassir. Ajiz muqassir. Ajiz muqassir. Apa yang ditakhfif? Musyaddadan, huruf yang bertasydid. Ka'an qara'a, seperti contohnya membaca Al-Rahmani. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam sama Rahman Rahim jadi bisa. Al-Rahmanil Rahim. Aneh kan? Jadi apa? Dia ditakhfif bukan ditasydid. Ya. Jadi dihilangkan tasydidnya. Al-Rahmanil Rahim. Bifakil idghami dengan memisahkan idgham. Idghamnya dipisah. Batalat salatuhu, maka batal salatnya. In ta'ammada, kalau sengaja. Wa alima, dan tahu keharamannya. Dia tahu nggak bolehnya, dia sengaja, batal apalagi itu. Wa illa, maka jika tidak sengaja, tidak tahu, faqira'atuhu, maka yang batal adalah bacaan Fatihahnya. Faqira'atuhu, maka yang batal adalah qiraahnya, bacaannya, litilkal kalimati, pada kalimat tersebut. Jadi hanya pada kalimat tersebut saja, tidak Al-Fatihah secara keseluruhan. Ya, pada lafaz Al-Rahmanirrahim. Al-Rahmanirrahim, dulunya kan Ar-Rahmanirrahim, ini ditakhfif Al-Rahmanirrahim. Walau khaffafa, dan jikalau mentakhfif iyyaka pada lafaz iyyaka, amidan, dengan sengaja, aliman, serta mengetahui, maknahu, akan maknanya, kafaro, maka kufur. Awas, perhatian. Khusus untuk lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kalau tasydidnya dihilangkan dengan sengaja dan dia tahu maknanya, kufur langsung. Ya, tasydidnya dia hilangkan. Ya, dia itu tahu itu bertasydid dan sengaja menghilangkannya, bahkan dia tahu maknanya. Kalau menghilangkan tasydid itu apa? Lah emangnya iyyaka itu kalau tanpa tasydid apa maknanya di sini? Li'annahu, karena sesungguhnya makna iyyaka, ya, tanpa tasydid adalah dau'ush syamsi, sinar matahari. Dau'ush syamsi, sinar matahari. Berarti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada sinar matahari kami menyembah dan kepada sinar matahari kami minta pertolongan. Berarti tong ya, di kalau baca iyyaka ditasydid iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jangan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya kepada sinar matahari kami menyembah, musyrik. Ya, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada sinar matahari kami minta pertolongan. Ya Allah. Ya, bahaya kan? Nah, kalau ada orang yang sengaja melakukannya padahal dia tahu, kufur. Berarti kalau nggak tahu, belajar. Nah, tapi di sini wa illa, maka jikalau tidak sengaja melakukannya, sajada lisahwi, maka dia sujud sahwi. Kalau terlanjur membacanya dan dia ingat-ingatnya di akhir salat, maka ganti dengan sujud sahwi. Masya Allah, ini matlabnya, ya, sajada lisahwi. Walau syaddada mukhaffafan, maka jikalau mentasydidkan yang mukhaffaf, yang tipis,
sohha maka sah. Wa yahrumu dan haram ta'ammuduhu sengajanya kawaqfatin latifatin seperti wakaf yang sebentar baina sini wa ta'i antara huruf sin dan huruf ta min nasta'in dalam lafaz nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kana dan kanas, ada nama setan namanya kanas dan kana. Kana dan kanas itu salah satu nama setan. Jadi kalau dipenggal di situ berarti sejenak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Enggak boleh. Waqfatun latifatun. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Langsung aja, jangan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi antara sin dan ta, sin dan ta itu diberhentikan. Jadi kanas kan jadinya. Iyyaka na'budu jadi kana budu wa iyyaka nasta'in jadi kanas kan. Nah, kana sama kanas itu nama setan. Setan kanas, setan kana. Nah, jangan diputus di situ. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cepat, jangan dipenggal-penggal. Kalau sengaja ini bisa jatuh kepada keharaman. Ya. Jadi pembahasan Fatihah paling panjang kita. Sampai di situ dulu ya. Wa ma'ari ayati mu'alatin wallahu a'lam.